Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya A.A. Praduga. Pada malam hari ini saya akan mencoba sedikit mereaction ya video yang lagi trending ya minggu-minggu ini, yaitu tentang terbongkarnya itu video-video settingan Mbak Cece dan Master Agus ya, dari Harimau Utara, perguruan Harimau Utara ya. Jadi di sini saya mau sedikit membahas mengapa kok sebegitu boomingnya atau drastisnya ya kejadian itu, karena mungkin selama ini yang mereka klaim atau mereka akui atau bahwasanya mereka selama ini menyuguhkan video yang benar-benar real. Sebenarnya kalau di dunia hiburan atau dunia YouTube atau dunia konten creator seperti ini, hal-hal settingan itu lumrah atau biasa ya teman-teman. Karena intinya itu kita menyuguhkan hiburan atau sedikitnya itu tontonan kepada pemirsa di rumah atau netizen di rumah. Tapi yang saya sayangkan dari mereka selama ini itu, mereka itu mengklaim bahwasanya video yang mereka buat atau yang mereka tampilkan di channel mereka itu adalah video real gitu. Bahkan beberapa orang mereaction tuh dia sanggup menantang balik atau sanggup membuktikan gitu. Ya bukan apa-apa ya teman-teman, karena bila mana kita sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan tontonan di dalam YouTube itu, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, bukan sekedar kita menampilkan saja gitu. Nah, jadi selama ini kalau tim Mbak Cece dan Master Agus itu selama ini mereka jujur dan mereka mengatakan bahwa itu semuanya itu hanya hiburan dan lebih lari ke atau menjurus ke bela diri atau properti untuk syuting gitu. Syuting film-film laga gitu, mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya gitu. Karena yang membuat jadi seperti ini, mereka itu mengklaim bahwa mereka itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang biasa gitu. Nah, makanya disinilah orang banyak bereaksi atau memberikan statement-statement kurang enak, kurang baik gitu. Karena buktinya begitu banyak orang yang pengen membuktikan ke sana, mereka tidak mau atau tidak meladeni gitu. Dan makin akhir-akhir ke sini makin terungkap saja banyak ahli-ahli editor atau segala macam yang mengatakan bahwa itu adalah video settingan atau video editan gitu. Makanya kalau menurut hemat saya atau saran saya, lebih baik kita jujur, karena jujur itu adalah kunci segalanya ya teman-teman. Lebih baik kita jujur apa adanya. Kalau kita menampilkan gerakan-gerakan, mungkin orang lebih mengapresiasi ya. Sampai saat ini termasuk saya sangat mengapresiasi kalau untuk saya seukuran orang yang bukan ahli bela diri, saya melihat seorang wanita yang mempunyai gerakan begitu cepat atau macam sangat kagum gitu. Tapi yang saya sayangkan selama ini mereka bersembunyi di balik klaim mereka atau yang mereka selama ini akui bahwa itu adalah video-video real gitu. Sementara kalau menurut pandangan secara spiritual atau pandangan-pandangan secara ilmu hikmah ya, kalau saya lihat
itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tingkatan makrifat atau yang sudah mempunyai kemampuan di atas rata-rata manusia, yang memang benar-benar mereka itu yang sudah meninggalkan ibaratnya keegoan dunia atau nafsu dunia yang sangat tinggi. Nah, itu biasanya baru mereka yang bisa mempunyai kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan normal gitu, yang suka tirakat atau segala macamnya. Tapi kalau yang namanya kita mengandalkan berlatih keras saja memang bisa, cuman kalau untuk frontal itu atau dahsyat itu kayaknya masih sangat diragukan sekali gitu teman-teman ya. Walaupun kita praktisi bela diri yang sangat master sekalipun, ya kita mungkin yang masih bisa masuk nalar atau logika saja gitu. Kalau seperti itu kayaknya terlalu dilebih-lebihkan seperti itu ya teman-teman. Bahkan mengklaim bisa mengalahkan 200 orang atau segala macam, itu sebenarnya statement seperti itulah yang membuat menjadi bumerang sendiri bagi mereka gitu. Karena kita di dunia hiburan ini memang apapun sah-sah saja gitu, tapi kita harus ingat bahwa netizen atau pemirsa di rumah juga mereka sudah pada cerdas dan bisa menilai mana yang benar-benar. Mungkin di luar sana juga banyak yang lebih tinggi ilmunya dan mereka juga menilai mana benar-benar orang yang mempunyai kemampuan dari auranya saja atau dari pandangan saja dia bisa menilai. Mungkin kalau yang sering kita tampilkan kita lihat seperti ilmu-ilmu seperti itu memang ada. Mungkin lebih larinya ke debus. Nah, ilmu debus seperti yang di Banten. Terus yang saya kagumi juga yang dari Aceh ya, seperti Tengku Hasbi. Nah, itu ilmu debusnya memang yang ditampilkan mereka itu real gitu, memang ada, bukan settingan atau diada-ada ya. Memang sah-sah saja sih kalau di dunia hiburan seperti ini kita membuat settingan segala macam. Cuman yang jadi poin yang saya tekankan dari tadi, jangan kita mengklaim bahwa itu adalah real gitu. Ini bilang aja hanya untuk hiburan gitu, dan untuk properti syuting film action. Jadi mungkin orang akan lebih respect dengan keterbukaan kita atau kejujuran kita gitu ya. Jadi untuk kedepannya lagi, semoga pada Mbak Naya, Cynthia atau Master Agus masih bisa terus berkarya di dunia hiburan atau konten kreator YouTube ya. Dan mudah-mudahan mereka segera mendapatkan titik temu tentang perdebatan atau kontroversi yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat sekarang ya. Karena saya akui mereka viewersnya luar biasa, udah puluhan juta ya viewersnya itu, karena mereka sempat viral atau booming kemarin, trending lah ibaratnya. Namun setelah kejadian ini saya ikut miris gitu, melihatnya juga kok bisa berbalik 180 derajat ibaratnya, dari yang kemarin mereka sangat dipuji-puji atau dilulukan di setiap komen-komen fans-fans mereka ya. Sekarang malah sebaliknya, banyak dihujat. Dalam komen-komen yang saya lihat itu hujatan dan cacian yang ada. Jadi tolonglah hargailah mereka juga manusia yang mempunyai sifat hilaf alami ya, manusiawi ya, punya hilaf. Kita tidak boleh menjudge orang itu, karena belum tentu diri kita sendiri juga lebih baik ya teman-teman. Kita sama-sama introspeksi dan mudah-mudahan
ini kita jadikan pembelajaran untuk yang lainnya juga ya, yang sedang-sedang trending, yang mudah-mudahan memang didasari oleh kejujuran gitu. Karena kejujuran itu walaupun pahit biasanya akan manis di akhir gitu. Sebaliknya kalau kebohongan biasanya manis di awal dan akan pahit di akhir gitu ya. Oke teman-teman, saya mohon maaf terlalu banyak bicara ya, karena kapasitasnya di sini saya orang biasa saja. Di atas langit masih ada langit. Kebenaran hanya milik Allah semata ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.